Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan proyek yang kami buat, yaitu MBI dengan tema minuman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Nabila. Dan saya Bukan Kior Nawan. Saya Keke Suci. Saya Jina Kholisov. Saya Endra Fitriardi Putra. Saya Kemal Badran. Berikut adalah penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode pemrograman pada bagian saya, yaitu pada halaman home. Di sini terdapat foto dan juga terdapat captionnya. Dan terus di sini juga terdapat search. Ketika kita search, maka akan muncul beberapa menu pilihan. Terus juga terdapat button untuk check now. Masuk ke halaman drinks. Oke. Langsung saja ke kode pemrogramannya. Di sini terdapat extend dengan nama layout apps, terus terdapat sectionnya konten, terus di sini terdapat div dengan class row menggunakan bootstrap, terus dapat div lagi dalamnya ini untuk menampilkan gambar tadi, langsung nge-link. Terus di sini terdapat div untuk captionnya, terus menggunakan terdapat paragraph, kelas paragraph untuk keterangannya ya. Terus di dalamnya, nah di sini terdapat button yang check now tadi, button check now, rootnya release drink di dalam file web.php ya. Terus di sini terdapat kondisi jika search-nya kosong, maka akan terdapat warning. Terus di sini terdapat kondisi lagi if jika datanya kosong. Terus terdapat for each, terdapat div class untuk tampilan untuk tampilan menunya, card. Terus di sini image-nya itu diambil dari variable. Terus di sini starting, terus terdapat div, terus terdapat heading 5 untuk penulisan nama minumannya. Terus di sini terdapat button yang bertulisan go somewhere, itu nanti masuk ke halaman detail menunya, detail menunya. Terus lanjut, ini untuk home controllernya. Pada home controller ini terdapat request untuk search. Ini API-nya diambil dari sini. Bentar. Lalu kita ambil yang untuk search per by name. Kita ambil dari search by name. Terus ini terdapat pattern view ke halaman home, di halaman home. Terus terdapat public function untuk deskripsinya, ingredients-nya.
terdapat string ingredients, terus di ingredients ini juga terdapat API. Untuk API di ingredients itu masih sama menggunakan API search. Terdapat responnya, beberapa kondisi respon di sini ketika sukses, lalu maka akan menampilkan JSON-nya, dan jika kosong, maka deskripsinya itu kosong. Terus terdapat return abort dengan kode 404, terdapat message atau pesan minuman yang dicari itu tidak ditemukan. Terus yang terakhir ini terdapat public function list string. Di sini dipanggil untuk minuman itu menggunakan API yang minuman non alkohol. Di sini terdapat return view-nya layout ingredients, dan terdapat variabel name-nya yaitu drinks. Yang terakhir itu pada halaman web.php-nya, untuk halaman home menggunakan get, terus class index diberi nama home, terus terdapat root juga menggunakan get untuk order, di index dinamakan dengan order. Oke, mungkin cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang ingredient ya. Jadi ingredient itu termasuk diantaranya ini misalnya. Nah, kayak gini lah misalnya ya. Nah, itulah. Jadi saya menjelaskan tentang bagaimana cara kerjanya laman pencarian ini gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, berikut adalah programnya. Guys. Oke. Ingredient, oke. Nah, ini ya. Jadi, pertama-tama itu kita mulai dari sini ya, dari web.php. Oke. Web.php, jadi di sini ini adalah rute dari yang telah saya buat. Jadi, di sini ada halaman pencarian berdasarkan nama minuman, ada berdasarkan kategori, dan berdasarkan bahan-bahan tertentu. Yang semuanya ter-include dalam function ingredient ini ya. Dengan name-nya search minuman, satunya lagi namanya adalah minuman detail gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke functionnya. Coba di order.controller ya. Nah, di sini abaikan saja merah-merahnya ini karena extension saya ya, ada mungkin belum diupdate mungkin ya. Oke. Nah, ini ingredient. Jadi akan saya jelaskan. Di sini ada request ya. Jadi request ini bertujuan untuk meminta data yang nantinya akan dimasukkan oleh si user gitu ya. Jadi apa yang diinput oleh si user pada type input ini nih ya, nantinya akan masuk ke dalam function ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam link API-nya sehingga akan menampilkan apa yang di input gitu ya. Dengan AD. Nah, search sama dengan AD ya, masuk AD di sini. Nah, itu. Jadi masuk dari request ini ya. Oke, gitu. Ingredient sama dengan 0. Nah, itulah ya. Ingredient sama dengan 0 ini apa? Kita cek. Kemudian, nah jika misalnya tidak ditemukan ya nilai dari requestnya ini, maka akan diganti dengan variabel ingredient yang dimana nilainya adalah 0 atau kosong ya. Oke, nah pertama itu ada $query ya. $query itu apa namanya itu? Jadi
apa namanya variable request ini akan mengambil input dari source ya, apa yang dimasukkan oleh si user tadi ya di sini, pencarian dari form tersebut. Kemudian kategori juga sama ya, kategori sama juga. Nah, kemudian drinks, kategori mengambil dari data kategori gitu ya, jadi bisa ada yang source, ada yang kategori ya. Kemudian ada yang di sini ada variable drinks yang dimana nantinya adalah variable untuk menampung dari data-data yang dimasukkan nanti gitu ya. Dan ini jika query tersebut ternyata ada ya, maka respon akan memanggil API berdasarkan nama gitu ya, nama minuman. Nah, dan jika yang lain else if ya kategori itu ada, maka akan diganti berdasarkan kategori gitu. Begitu juga dengan ingredient ya, bahan-bahan. Kalau misalnya mencari bahan-bahan ya, maka bahan-bahan yang muncul. Nah ini ya untuk memeriksa apakah API berhasil merespon ya. Jika API tersebut responnya ada gitu ya, maka dan responnya tersebut sukses, maka data akan mengambil nilai dari respon ya, nilai respon yang mengambil dari data dari JSON ini ya, dari API tersebut ya. Respon akan mengambil dari data API yang dimana nantinya data tersebut ya akan dimasukkan ke dalam variable drinks ya untuk menampung variable data ini gitu ya. Nah ini, jadi drinks tersebut akan menampung data hasil dari API yang tadi dimasukkan gitu ya. Nah itu baik dia data biasa maupun array gitu ya. Nah jika ternyata tidak ada datanya, maka data akan mengambil nilai kosong gitu. Nah selanjutnya, kemudian data tersebut ya, yang ada dalam drinks ini akan dikeluarkan atau akan ditampilkan ke dalam blade layout ingredient ini ya. Nah, yang dimana ingredient nantinya pada ingredient.blade ini akan mengambil data ingredient ya, ini dimasukkan ke dalam variable ingredient. Begitu juga dengan drinks, kemudian query ya, atau berdasarkan nama API, kemudian ada kategori. Nah begitu ya. Nah ini mirip-mirip aja sama yang di atas ya. Cuman di sini adalah untuk sebagai function alternatifnya aja sih. Kalau misalnya terjadi error gitu ya, maka ini bisa menjadi alternatif gitu. Begitu juga dengan search by name ini ya. Oke, langsung saja kita pergi ke ingredient.blade. Nah, pertama di sini ada, langsung saja kita pergi ke bagian strukturnya ya. Nah, di sini kita pakai layout.app ya, sebagai navbar dan footernya ini ya. Jadi ini diambil dari app.blade ini. Nah, kemudian di dalamnya terdapat kontainer ya untuk menampung, untuk menjadi menjadi ya itulah ya, wadah dari konten yang akan kami buat gitu ya. Nah di sini, ini kalau misalnya empty query-nya itu tidak kosong gitu ya, tidak kosong, maka artinya kan ada ya berarti ya. Nah dia akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan input user gitu ya, yang dimana namanya itu diberikan query gitu ya. Ini diambil dari order controller tadi, query. Nah ini query ini. Oke. Nah begitu juga dengan kategori, begitu juga dengan ingredient ya, sama semuanya. Oke. Kemudian, nah kalau misalnya ternyata dia ternyata emang nggak muncul ya hasil pencariannya, maka dia akan menampilkan list drink non alkoholik di bawahnya ini. Oke. List drink non alkoholik. Misalnya kita tulis optionnya apa ya? Milk. Oh ini.
Oh ya, ini untuk bagian dari data yang halal-halal gitu ya, minuman-minuman halal. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh teman saya Kemal nanti ya. Oke. Nah, di sini ada baris ya, ada baris. Menggunakan kelas baris yang dimana dalamnya terdapat pengecekan ya, apakah terdapat API minuman yang tersedia gitu ya. Kalau misalnya ada, maka dia akan melakukan sebuah perulangan ya, atau looping ya, menggunakan metode apa namanya fungsi for each ini ya, intinya itu. Nah, di sini ada kelas ya, kelas yang apa namanya emang bawaan dari Bootstrap ya. Di sini menggunakan call MD2, yaitu adalah kolom yang dimana ini 12/2 ya sih, 12/2 gitu ya. Jadi per kolomnya itu ada 6 kolom gitu ya. Per barisnya ada 6 kolom gitu. Kalau misalnya ini ganti jadi 3, maka ada 4 kolom gitu ya. Nah, terus flex ya, menggunakan apa namanya itu? Position flex ya. Apa namanya itu? Ya itulah ya, display flex, line item stretch. Nah, itulah intinya ya. Nah, kemudian ada menggunakan bootstrap lagi, menggunakan card shadow sehingga ada sedikit shadow. Kalau misalnya kita lihat di sini ada shadow. Oke. Nah, baru dalamnya kita masukkan, kita panggil dari API minumannya ya. Kalau misalnya kita lihat, oke, coba kita lihat ya. Radio. Di sini aja. Nah, apa namanya itu? Minuman apa? Kok. Nah, ini. Nah, ini API-nya nih. Misalnya source by letter. Wah. Aduh. Ini misalnya ya. Nah, ini kita lihat ada str sum. Nah, ini ya. Ini untuk memanggil gambarnya. Ya, nanti akan kami panggil untuk mengenalkan minuman tersebut gitu ya. Oke. Nah, jika ternyata nggak ditemukan, maka akan diganti dengan nilai default, yaitu placeholder ini. Oke. Selanjutnya ada card image stop on the top. Nah, ini buat dia tuh jadi agak sedikit border radius gitu ya. Nah, ini juga sama kami panggil stringnya ya di sini, untuk memanggil nama string dari minuman tersebut ya. Kemudian untuk card title-nya ya. Di sini spare drink. Untuk card body-nya ini apa tidak tersedia. Ya, sama lah ya sebenarnya ya. Sama lah ini. Coba kita hapus ya. Apa yang terjadi? Oh ya, hilang. Nah, oh berarti ininya. Oh, oke. Lama kali. Oh ya, ini satu ini deng, sampai satuan ini image ya. Ini buat ngasih ALT-nya aja nih. Nah, itulah. Nah, ini untuk ngasih stringnya. Nah, ini baru ngasih string. Nah, ini kemudian untuk memberikan apa ini? Oh, ini untuk memberikan rutenya. Jadi kalau misalnya ini buat buttonnya ya. Kalau misalnya di kita klik bakal ada rute ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada rute. Nah, itu dia bakal mengarah ke laman deskripsi yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Galvin ya. Nah, kemudian dari string tersebut akan sedikit di line code ya, sehingga menjadi line code ya, itulah ya intinya akan menampilkan dari string tersebut ya. Kalau kita lihat di sini ada deskripsi /apelo ya, berdasarkan nama minuman yang kita klik, itu dia.
Nah, ini menggunakan button primary ya, jadi agak warnanya jadi warna biru gitu. Sesuai dengan warna primary dari website kami. Oke, and for each artinya selesai untuk pengulangannya ya. Kemudian di sini ada teks danger ya, artinya teks warna merah. Kalau misalnya memang tidak ditemukan, coba kita tulis misalnya pupu. Nah, ini nggak ditemukan ya, dia akan menampilkan teks merah seperti ini. Oke, kelar. Nah, ini end section ya, menandakan bahwasanya sesinya sudah habis. Jadi kalau misalnya kita membuat memanggil layout.x ini ya dengan menggunakan extension itu, jangan lupa untuk menutupnya dengan menggunakan end section. Oke. Nah, selanjutnya kita coba jelaskan sedikit ya tentang secara garis besarnya aja tentang desainnya gitu ya. Selain menggunakan Bootstrap, kami juga menggunakan sedikit CSS di sini ya, biar lebih apa ya, hemat ya dan tidak menguras banyak file. Kami tulis tetap dalam satu file aja. Nah, di sini bodinya menggunakan position relatif ya. Nah, itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar file yang intinya tidak terpengaruh lah dengan file-file lain gitu ya, file-file ya. Apa namanya itu? Div lain lah intinya. Itu. Nah, di sini ada body before ya. Ini warna dari warna dari backgroundnya nih agak, kalau misalnya kita lihat agak sedikit abu-abu ya, agak sedikit transparan juga nih menggunakan RGBA ini ya. Selanjutnya ada container ya, ini untuk memberikan warna teks dan memberikan urutan dari indeks gitu ya. Nah, ini yang paling penting nih. Ya, di sini kami menggunakan animasi ya. Animasinya yaitu adalah kami beri nama zoom out, yang dimana kami cuma mengatur scale-nya doang agar bisa menjadi lebih besar kecil gini. Nah, lihat lebih enak dipandang gitu ya, kayak website pada umumnya. Begitu. Kemudian barulah kami input animasinya ke dalam sini menggunakan zoom out dengan detiknya 0,5 second, as in out ya, agar lebih nyaman gitu ya. Lebih smooth lah pokoknya animasinya. Oke. Nah, ini biar tambah-tambahan aja nih, biar lebih smooth lagi. Nah, oke, paling itu aja tuh penjelasan dari saya pribadi tentang ingredient.blade ya. Mungkin nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Kemal. Oke, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Saya Kemal Faisal. Di sini saya dapat bagian untuk list minuman. Jadi ini untuk tampilan list minumannya. Ketika diklik, drink detailnya akan terlempar kepada order, detail order. Oke, untuk penjelasan kodenya ini. Jadi saya memiliki routine bernama list drink ya, fruit get list drink, kemudian akan kelempar ke home controller dengan nama fungsinya itu list drink, dan name untuk routingnya itu list drink. Jika diklik akan masuk ke function list drink. List drink akan mengambil API dari Cocktail. Kita coba ambil, cek. Ini merupakan API-nya. Lanjut JSON dengan panggil drink ya, karena awalnya itu drink. Tidak ada lagi yang lain. Kemudian melakukan sebuah return view kepada layout ingredient. Dengan mengirim data sebuah variabel namanya drinks yang sesuai ya, menggunakan compact nih. Lanjut, ini untuk menampilkan di sini hasil pencarian. Seperti ada ini ya. Ini drink with
0% alkohol. Oke, ini ketika ada ingredientnya. Ini untuk list drink non alkoholnya. Lanjut akan mengirim sebuah for each. Lakukan if dulu apakah dollar drink, variable drink itu ada. Kemudian dilakukan perulangan ya. Drink sebagai drink. Kemudian tampilin image source drink str drink time. Di sini ada dari variabelnya, dari API-nya drink time. Kemudian untuk ALT-nya itu str drink. Untuk namanya itu nama dari minumannya diambil dari str drink. Jika tidak ada nama tersedia, akan mengirimkan sebuah, ketika ada button drink detail akan melempar kepada deskripsi sesuai yang ada di web.php. Mungkin sekian untuk penjelasan list drink dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Galvin Prihardi Putra. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kode dari tugas kelompok ini. Nah, untuk bagian saya itu saya membuat di bagian detail dari minuman atau drink ini, deskripsi. Nah, itu untuk isinya itu menurut API-nya itu ada kayak gelas tipenya, terus ada note-nya, terus bukan note sih, dia cuma gelas tipe dan juga ingredient dan instruksinya. Nah, baik. Nah, mungkin untuk tampilannya akan saya bahas. Nah, jadi di sini saya menggunakan tampilan seperti ini ya. Simpel saja. Yang untuk navigasi ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dan juga footer. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian detail yang seperti ini saja. Nah, jadi kurang lebih di sini kami menggunakan Bootstrap untuk desainnya, untuk menyusunnya. Nah, di sini kita menggunakan node-nya itu website alkohol, jadi 100% halal ya. Nah, jadi aman lah untuk bulan puasa. Jadi ini semua untuk drink-drink ini itu sudah disortir. Oke. Mungkin kita pergi ke drink dulu ya. Nah, sebelumnya kan tampilannya seperti ini. Ketika kita ngeklik mungkin satu ini ya, nah, Apple Karate. Ini kita klik, tunggu. Nah, dia akan menuju ke tempat deskripsi.black.php. Ini untuk bagian saya. Nah, jadi ketika kita klik order, ini bisa ditambah. Nah, kita klik order, nanti dia akan menuju ke halaman order. Ini dibuat oleh Afgan. Oke. Kita next. Nah, oke. Mungkin langsung saja saya jelaskan untuk kode-kodenya ya. Oke. Nah, jadi di sini pertama-tama mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai public function deskripsi, karena ini kan bagian saya. Jadi untuk bagian saya itu di public function itu di sini menggunakan deskripsi. Ini memakai dari parameter ingredient. Oke, baik. Akan saya jelaskan. Jadi untuk fungsi dari kode ini, public function deskripsi ini itu nah, ini itu untuk mencari koktail berdasarkan nama bahan ingredient gitu. Ini sudah disortir kok. Di sini koktailnya itu tanpa alkohol ya maksudnya. Nah, jadi untuk selanjutnya itu dollar ingredient sama dengan URL decode, itu untuk decode kembali ke nama minuman. Jadi untuk fungsi ini itu untuk mendekode
nama bahan koktail yang telah di encode sebelumnya dalam URL. Nah, itu agar karakter khususnya itu seperti spasi dan simbol sehingga dapat diproses dengan benar. Nah, terus $respond itu untuk mengambil API khususnya dari ingredient. Di sini kan sudah jelaskan untuk dolarnya. Nah, ini mengambil dari ingredientnya saja. Terus URL API itu menggunakan query parameter S yang diisi dengan nama bahan yang telah didekodekan. Terus untuk yang if, jika permintaan berhasil status HTTP 200 gitu kan, maka data dari API akan diproses gitu. Respon JSON akan diterima dan akan diubah menjadi array dengan $respond strip JSON ini, JSON ini. Nah, itulah yang tanda panah itu. Terus jika data koktailnya ditemukan, nah nanti drink yaitu drink yang tidak kosong, maka data pertama dalam array drink itu kan sudah dijelaskan di 10 itu. Nah, akan diteruskan ke tampilan deskripsi beserta nama bahan yang dicari. Nah, terus untuk yang return abort 404 minuman ingredient tidak ditemukan. Nah, itu jika koktail dengan nama bahan yang dimaksud itu tidak ditemukan, dia maka akan menampilkan halaman error 404 gitu dengan pesan minuman ingredient tadi tidak ditemukan. Nah, jadi seperti itulah untuk ini ya function dari deskripsi. Nah, untuk webnya ini web.php ini cuma menampilkan ini saja untuk mengizinkan semua karakter dalam parameter. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode mengenai deskripsi blade.php. Oke. Jadi untuk kode ini itu merupakan fungsinya itu untuk menampilkan detail tentang sebuah minuman, termasuk gambar, nama, kategori, dan kandungan alkohol, jenis gelas, terus bahan-bahan, instruksi, dan opsi untuk memesan minuman. Jadi di sini itu menggunakan API dari Cocktail. Nah, jadi di sini itu menggunakan background colornya itu warna hitam dan untuk font tulisannya biru. Oke, lanjut. Di sini layout .php.app. Nah, ini untuk ya extend, terus sectionnya itu konten. Nah, di sini if empty cocktail. Jadi di sini itu untuk menampilkan gambar ya. Sudah, bentar, saya tampilkan lagi untuk gambarnya. Nah, jadi untuk gambar yang di sebelah kiri atas itu, nah itu untuk kodenya itu yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, di sini kami kurang lebih menggunakan Bootstrap sih secara keseluruhan. Nah, dan juga ada Tailwind sih nanti beberapa dari teman saya. Jadi di sini kami desainnya itu menggunakan Bootstrap dari menggunakan desain card gitu kan. Nah, di sini default image.jpg, terus stylenya ini untuk ini kita menggunakan CSS native ya. Ini mengambil dari $cocktail dari str drink thumbnail. Ini ada di API kok, tinggal di ini aja, dipanggil saja. Ini juga ini untuk menampilkan dari gambar, terus ininya juga dari thumbnail gambarnya itu. Oke, lanjut ke detail minuman. Nah, di sini detail minuman. Oke, untuk detail minuman ini menggunakan background berwarna biru. Untuk colornya itu berwarna putih. Nah, jadi untuk desainnya itu seperti card juga. Dan juga di sini yang kami panggil itu adalah str drink, terus unknown drink. Terus di sini itu menggunakan str kategori juga dan unknown. Nah, di sini itu juga menggunakan str alkohol untuk menampilkan non alkoholnya gitu kan.
non alkohol gitu. STR alkohol. Oke. Nah, di sini lanjut ke gelas tipe. Nah, di sini sudah memanggil dari STR gelas. Jadi untuk gelas tipenya itu dipanggil dari STR gelas, ini dari API STR gelas. Ini juga untuk STR ini itu dari API sih. Nah, terus untuk notnya ini tanpa alkohol 100% awal ini kita tambahkan sendiri agar ya, karena kan tema bulan puasa gitu. Oke, kita lanjut ke jumlah minuman. Nah, untuk jumlah minuman ini itu yang pertama itu kami menggunakan post dan juga route order. Jadi di sini untuk data dari order ini itu akan mengirim ke order.blade.php punya si Afgan. Nah, jadi di sini inputannya, nah nanti akan diterima oleh order Blade PHP ini punya Afgan. Mungkin saya lanjutkan saja. Di sini untuk menampilkan order gitu kan. Nah, ini untuk tempat untuk mengirimnya itu kan on click order drink gitu kan. Jadi untuk function order drinknya itu akan terpanggil dan akan mengirim ke order. Oke, lanjut di sini ingredient atau instruksi. Seperti biasa untuk desain kami itu menggunakan card. Jadi semuanya itu berdasarkan card gitu kan. Background berwarna putih. Dan kurang lebih di sini kami menggunakan desain dari Bootstrap, card, shadow, LE, LG, border 0, kelompoknya 3 gitu kan, biar ukurannya sesuai. Ini menyesuaikan sih untuk 3. Ini juga. Terus teksnya kami ubah ke center untuk ingredientnya dari judul. Nah, mungkin kita lihat lagi untuk tampilan dari detail tersebut di deskripsi. Bentar. Oke. Nah, yang ini untuk judul itu kita taruh tengah, dan ini juga untuk di sini itu untuk tahap-tahap ingredient itu kan menyusun ke bawah. Nah, untuk instruksi ini menyusun ke bawah juga, tetapi untuk STR instruksi ini itu ke bawahnya sambil menambahkan dari jumlah angka sehingga tersusun gitu kan, ada tahap-tahapnya ataupun muncul step 1 sampai 8 ini menyesuaikan dari API. Jadi ketika di API tersebut instruksinya hanya terdapat 4, maka dia akan menampilkan 4 saja, dan untuk ingredientnya juga sama sedemikian rupa. Nah, nanti untuk kolom ini akan memanjang otomatis sesuai dengan panjang dari jumlah instruksi dan juga jumlah ingredient. Nah, oke. Mungkin lanjut ya ke bagian kode lagi. Oke. Lanjut ke bagian kode. Nah, di sini untuk ingredient itu kami menggunakan pengulangan dari 1 sampai ini. Nah, jadi ini untuk memisahkan angka dari teks menggunakan regex. Ini dalam Asia cocktail. Jadi memanggil API dari cocktail itu yang dipanggil itu dari STR measure-nya. Terus di sini STR ingredient juga. Nah, di sini untuk format angka agar berwarna merah dan lebih besar ukurannya. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk CSS-nya itu menggunakan font size-nya 16. Nah, ini merupakan kode dari ingredient saja. Nah, untuk instruksi itu kan tadi ada berdasarkan tahap ya. Ketika ada lebih dia akan mengalami angka berkelanjutan. Nah, itu di sini. Di sini nih. Nah, orange step as index sama panah step gitu kan. Ini apa sih panggilannya? Lupa saya. Terus di sini adalah stepnya. Ini saya kurang tahu sebenarnya, tapi di sini saya bertanya dengan teman saya itu untuk memisahkan berdasarkan titik diikuti oleh spasi atau akhir string gitu kan.
Oke, ini untuk CSS-nya, indeks bertambah 1 sesuai dengan stepnya. Terus ini, nah untuk ini ketika tidak ada instruksi, biasanya kan di minuman itu tidak semuanya itu ada instruksi. Nah, jadi ketika tidak ada instruksi, nah nanti dia akan ngeprint ini, instruksi tidak tersedia. Oke. Nah, di sini untuk scriptnya. Adapun script yang saya buat untuk memaksimalkan dari tampilan deskripsi ini, yaitu di sini menggunakan ini untuk mengambil data dari jumlah orderan minuman. Misalkan tadi kan untuk yang di order itu kan misalnya 2, nah nanti dia akan mengirim ke yang Afgan itu kayak ini. Nah, ini untuk mengambil minuman dari Blade. Ini itu mengambil kategori. Oke, mau lanjut. Di sini ada root order form. Ini untuk mengirim ke order form pertama di bagian form. Ini di bagian Afgan. Lanjut. Di sini minuman tidak ditemukan. Apabila semua ini terjadi error gitu kan. Nah, nanti dia akan menampilkan ini. Nah, untuk if ini, nah ini adalah fungsi untuk menambahkan apa itu? Bentar. Nah, menambahkan ini button ini. Nah, button plus dan minus. Nah, itu diperlukan sebuah kode script sehingga seperti ini. Nah, mungkin itu saja mengenai video deskripsi .php yang telah kami buat. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan ada penjelasan dari teman saya yang lain mengenai ya mungkin yang lain lah. Mungkin itu saja penjelasan deskripsi .blade.php dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Nabila akan menjelaskan pada bagian kategori. Di bagian kategori ini memiliki search yang fungsinya untuk mencari minuman yang akan dicari. Contohnya di sini saya akan mencari minuman shake, maka akan menampilkan hasil pencarian minuman shake. Dan kita juga bisa mencari daftar minuman dengan cara mengklik minuman yang akan kita pilih pada drink list. Di sini saya memilih minuman cocktail. Nah, sama halnya dengan tampilan search yang sebelumnya kita jalankan. Kemudian terdapat button drink details yang dimana akan mengarahkan deskripsi dari minuman yang kita pilih. Di sini saya memiliki minuman A True Amaretto Source. Nah, ini muncul bagian deskripsi dari minuman yang dimana bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nabila. Di sini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Nabila akan menjelaskan bagian kategori. Di bagian kategori ini memiliki search
yang fungsinya untuk mencari minuman yang akan dicari. Contohnya di sini kita akan mencari minuman shake. Maka akan muncul hasil pencarian minuman shake. Dan kita juga bisa mencari daftar minuman dengan cara mengklik minuman yang akan kita pilih pada drink list. Contohnya kita di sini akan memilih minuman pada koktail. Nah, maka akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nadira. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian kategori. Di bagian kategori ini memiliki search yang fungsinya untuk mencari minuman yang akan dicari. Contohnya di sini kita akan mencari minuman shake yang nantinya akan muncul hasil pencarian minuman shake. Nah, seperti ini. Dan kita juga bisa mencari daftar minuman dengan cara mengklik minuman yang akan kita pilih pada drink list. Contohnya kita di sini memilih minuman koktail. Nah, maka akan muncul hasil pencarian koktail sama halnya dengan tampilan search yang sebelumnya. Kemudian terdapat button drink details yang dimana akan mengarahkan ke deskripsi. Contohnya di sini kita memilih minuman Jeligen Islam. Nah, ini merupakan tampilan deskripsi dari minuman yang dimana bagian ini dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita lanjut ke bagian kode. Berikut ada penjelasan kode yang akan saya berikan bagian per bagian. Di sini terdapat extend layout app yang dimana menggunakan layout dari Blend. Kode ini menunjukkan bahwa halaman ini menggunakan layout utama yaitu layout app. Kemudian membungkus konten dengan section konten. Bagian ini menandakan awal dari konten utama halaman. Kemudian kode ini membuat kontainer dan judul, yang dimana terdapat kontainer kelas dari Bootstrap untuk membuat kontainer yang responsif. Kemudian ada ID kategori section yang memberikan ID agar bisa dimodifikasi dengan CSS atau JavaScript. Kemudian menggunakan style dengan custom margin top 100 pixel yang fungsinya untuk menggunakan variabel CSS custom untuk mengatur margin atas. Kemudian di sini terdapat header 3 dengan menampilkan judul halaman yaitu drink list. Kemudian ada kode ini untuk menampilkan daftar kategori minum. Yang dimana saya akan menjelaskan kode UL ID dengan list group, yaitu list Bootstrap dengan kelas list group untuk tampilan yang lebih bagus. Kemudian di sini terdapat if asset kategoris drink.
Untuk mencetak apakah ada data kategori minuman. Kemudian ada forange, categories, drinks, as categories. Yang dimana mencetak apa yang dimana kode ini melakukan perulangan untuk setiap kategori minuman. Kemudian ada ahref, root search kategori dengan URL encode kategori, str kategori dengan kelas list group item, data kategori. Yang dimana kode ini menjelaskan untuk menyimpan kategori dalam atribut data kategori untuk digunakan di JavaScript. Kemudian ada kelas text danger dengan kategori minuman tidak ditemukan. Maksudnya kode ini akan menampilkan pesan kesalahan dengan memberikan tulisan berwarna merah. Kemudian di sini terdapat jQuery yang digunakan dalam script berikutnya. Kode JavaScript ini untuk memuat minuman berdasarkan kategori, yang dimana kode ini yang digunakan untuk mengosongkan daftar minuman sebelumnya. Kemudian ada select kategori text kategori untuk menampilkan kategori yang akan dipilih. Kemudian ada load drink kategori yang dimana akan memanggil fungsi load drinks dengan kategori yang dipilih. Nah, di sini terdapat beberapa kode script JavaScript yang membantu dalam fungsionalitas komponen Bootstrap seperti modal, dropdown, dan lain-lain. Dan ditutupi dengan end section yang menandakan akhir dari bagian section konten sehingga Blade tahu kapan bagian konten selesai. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, yang untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Suci. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Untuk tampilannya itu sendiri, di sini ada konfirmasi pesanan. Untuk detail pesanannya, di sini ada nama minuman, kategori, jumlah, dan harga satuan. Dan untuk tampilannya seperti ini ada nama, alamat, nomor telepon, kembali, dan konfirmasi pesanan. Untuk penjelasan kodenya, kita lanjut di sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kode. Untuk di sini ada extend atau layout apps. Ini merupakan struktur Laravel Blade digunakan untuk memisahkan layout utama dan halaman ini. Untuk Bootstrap-nya sendiri, kita menggunakan Bootstrap untuk tampilan responsif dan modern. Sini ada div, hello, order, dan div. Dan untuk
terakhirnya di sini ada end section. Untuk di sini kita menggunakan pesanan sukses dan error ditampilkan secara dinamis. Tabel pesanan menampilkan item yang dipesan. Untuk total harga atau hitungan menggunakan Laravel collection, dan prompt konfirmasinya menggunakan pesanan atau menyertakan detail pesanan, data pelanggan, serta tombol untuk kembali atau mengkonfirmasikan. Untuk menggunakan tampilannya sendiri, kita mengisi nama, selanjutnya alamat, dan nomor telepon. Kita konfirmasi pesanan. Untuk konfirmasi pesanannya akan menampilkan pesanan berhasil. Ketika kita mengisi nomor telepon yang enggak lengkap, maka akan muncul error. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.